Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, taman budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya ingin mempresentasikan atau memberikan materi pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan di desa. Nah, dengan saya sendiri penyaji yaitu Muhammad Ikib, NPM 3062056286. Nah, saya akan memberikan materinya. Belum? Ya. Nah, apa itu sampah? Nah, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat. Nah, keterkaitannya dalam proses-proses dalam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Nah, yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses dalam tersebut berlangsung. Nah, itu definisi sampah. Nah, sampah itu bukannya kotoran yang tidak bermanfaat, tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu kita olah kembali dan kita daur ulang. Nah, kemudian jenis-jenis sampah. Nah, jenis-jenis sampah apa saja? Yaitu sampah mudah terurai. Nah, yang kedua sampah yang susah terurai atau yang sering kita sebut sampah non-organik. Nah, sampah terurai adalah sampah organik. Nah, sedangkan sampah yang susah terurai yaitu sampah non-organik. Contoh sampah organik misalnya kulit pisang, daunan yang mudah terurai. Nah, dan sampah yang tidak mudah terurai yaitu misalnya plastik, kaleng, nah, dan aluminium. Nah, itu susah, yang mengandung aluminium susah terurai, lama proses penguraiannya. Sedangkan yang organik mudah terurai, dalam waktu beberapa hari pun sudah bisa terurai. Nah, kemudian apa manfaat sampah bagi masyarakat? Nah, hari ini saya akan menjelaskan manfaatnya dari sampah bagi masyarakat sangat penting. Nah, agar kepedulian masyarakat akan sampah bisa terwujud lewat kegiatan pembuatan pupuk organik itu sendiri. Dari sampah Anda bisa dapat nilai ekonomis betapa pentingnya pengelolaan sampah. Maka perlu banyak sosialisasi ke masyarakat. Nah, kebanyakan lapisan masyarakat agar mereka mengerti dan mau berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah hingga kita ubah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Nah, sampah bagi masyarakat itu sangat penting manfaatnya, yaitu mempunyai nilai ekonomis. Nah, manfaatnya untuk pertanian. Nah, ada juga manfaatnya yaitu kita pembuatan sampah-sampah ini kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui suatu kegiatan yang ramah lingkungan. Lalu kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara pembuatan pupuk organik. Nah, apa itu sampah? Sampah ini sangat berguna bagi kita, berguna
untuk pertanian dan berguna bagi pembuatan sampah. Sampah ini berguna untuk nilai ekonomis. Misalnya sampah non-organik sangat berguna bagi nilai ekonomis. Contohnya pembuatan kerajinan. Nah, biasanya di daerah Tanjung, contohnya Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong, biasanya sampah ini dimanfaatkan. Ada bank sampah yang mengelola. Nah, bank sampah itu kemudian memilah apa saja sampahnya. Ada sampah non-organik, misalnya plastik mie, plastik kopi. Nah, itu kita olah menjadi kerajinan, misalnya gintingan. Nah, begitu kita dapat menjelaskan. Sedangkan yang organik tadi kita dapat ubah menjadi pupuk. Nah, itu sangat membantu untuk nilai pertanian agar kita tidak menggunakan pupuk organik. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, apa itu pupuk organik ramah lingkungan? Nah, kita akan jelaskan. Pupuk organik ramah lingkungan adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelakuan sisa-sisa tanaman, nah, hewan dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk pada suatu cairan maupun padat. Nah, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi pada sistem tanah. Nah, pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar hara. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, bukan kompas. Kompas itu jam. Ya, kompos. Nah, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen jerami. Nah, serta habis itu bisa kita bagas tebu. Nah, bekas ampas kelapa atau sabut kelapa, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian dan limbah kota, sampah di kota. Kita manfaatkan, lalu kita ubah menjadi pupuk organik ramah lingkungan. Nah, siapa lagi yang harus membuat pupuk organik ramah lingkungan? Yaitu kita sendiri. Kita sebagai masyarakat mengubah tata cara, jangan menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, kita manfaatkan sampah itu, jangan dibuang sana sini. Aduh, apalagi dibuang ke sungai, merusak pencemaran di sungai. Nah, iya. Nah, pembuatan pupuk organik akan saya jelaskan. Ini memiliki banyak keuntungan. Pupuk organik bermanfaat menjaga kesuburan suatu tanah. Nah, dalam waktu lama sehingga tanaman yang ditanam tersebut bisa tumbuh subur dan sehat. Lebat buahnya serta menggunakan pupuk organik ini juga di lingkungan mampu meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Nah, yang dapat dalam tanah dan mampu meningkatkan kemampuan tanah menyerap zat air. Nah, pupuk apa saja itu? Yaitu ada pupuk kandang dan pupuk kompos. Nah, yang mengandung sangat bagus yaitu apa itu pupuk kandang? Pupuk dari kotoran hewan. Nah,
pupuk itu namanya pupuk kandang. Misalnya kotoran sapi, lalu kita kumpulkan kotoran sapi itu, lalu kita diamkan beberapa bulan sehingga pupuk itu menyatu menjadi tanah hingga padat, maka itu namanya pupuk kandang. Nah, sedangkan pupuk kompos ada yaitu pupuk yang kita buat. Nah, misalnya dari jerami, dari bahan dadaunan. Nah, ada pun manfaatnya. Pupuk kompos yaitu membuat zat hara pada tanaman dan pada tanah berpasir. Nah, misalnya di tanah berpasir, pupuk kompos ini sangat bermanfaat. Nah, untuk suatu kesuburan tanah. Kan tanah berpasir itu otomatis tidak subur, maka pupuk kompos yang berperan. Nah, kemudian bahan pembuatan pupuk. Nah, yang pertama yaitu kotoran sapi sebanyak 200 kg. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita cara pembuatan. Kemudian arang sekam yang sudah dibakar atau sekam biasa yang belum dibakar bisa. Kemudian ada jerami yang sudah dibentuk kira-kira sebanyak 10 atau lebih secukupnya. Kemudian air 2 liter. Nah, sebagai bahan, maaf tertulis di situ 20 liter, cukup kebanyakan. Nah, 2 liter air itu kemudian cuka 5 sendok atau lebih, misalnya 7 sendok, kita campurkan ke air tadi. Nah, kemudian daun atau daun-daunan yang mudah terurai menggunakan atau gergaji, serbuk gergaji. Nah, kemudian nah 5 sendok gula pasir. Nah, sebagai bahannya. Yang terakhir yaitu dedak. Nah, kemudian saya akan lihat dulu. Ya. Cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan dulu media pembuatan yaitu pupuk atau kotoran di tempat yang sejuk, misalnya tempat yang mudah tidak panas, sejuk, sehingga dapat terurai. Kemudian yang kedua, kalau sudah di media tadi pembuatan pupuk, buatlah larutan. Nah, campuran cuka, gula, dan air tadi aduk rata. Secukupnya sebanyak 2 liter tadi untuk penyiraman. Menyiramkan setiap lapisan sehingga dapat tumbuh jamur hingga dia membentuk suatu belum. Yang ketiga, campurkan kotoran sapi dengan arang sekam dan aduk sampai rata. Nah, aduk rata sehingga tercampur. Nah, kemudian taburkan
sedikit kotoran sapi yang sudah dicampur dengan arang sekam dan aduk tadi situ. Nah, kemudian taburkan jerami, dedak, dedaunan atau serbuk kayu sampai 2 lapis. Kemudian taburkan dedak secukupnya di bagian atas. Setelah itu siram menggunakan campuran tadi. Setelah disiram, lalu tutup rapat-rapat pupuk tadi dengan jerami atau bisa juga dengan karung goni. Nah, kemudian adukan pupuk tadi sampai merata di hari kedua, kemudian tutup, lalu hari keempat tutup, hari keenam tutup, hingga 7 kali pengadukan. Nah, kemudian cek secara berkala hasil adonan tadi. Nah, di situ kan sudah saya jelaskan sampai beberapa kali. Kemudian cek kembali sampai kemudian dirasa sudah dingin, pupuk itu tidak panas lagi, lalu kita bisa gunakan. Nah, berarti kotoran sapi itu sudah bisa digunakan sebagai pupuk campuran tadi. Kemudian, nah, apa manfaat pelatihan pembuatan pupuk organik ramah lingkungan bagi masyarakat di desa? Yaitu melatih masyarakat untuk bisa membuat pupuk organik sendiri tanpa menggunakan bahan kimia, sehingga dari pelatihan diharapkan dapat menimbulkan nilai ekonomi bagi masyarakat, digunakan mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kemudian yaitu saya akhiri, maaf ada kesalahan sedikit ya. Nah, terima kasih. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya tentang materi cara pembuatan pupuk ramah lingkungan di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau penyampaian dari saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.